Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lingga Agustin dengan NPM 2042486, Prodi PGSD, kelas 4C. Dosen pengampu Pak Dr. Tio Gusti Satria MPD dengan mata kuliah telaah kurikulum. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari KTSP 2006 untuk menjawab tantangan pendidikan masa kini. Fokus utamanya adalah transformasi proses belajar agar siswa tidak hanya menghafal, melainkan berpikir kritis dan memiliki karakter kuat melalui integrasi nilai budi pekerti. Dasar pertimbangan yang pertama yaitu berbasis kompetensi dan karakter, mengintegrasikan kompetensi sikap seperti spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh. Yang kedua ada pendidikan karakter, menjadi fokus utama untuk membentuk siswa yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dasar yang ketiga yaitu belajar menyelidiki, mendorong siswa aktif melalui mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Yang keempat yaitu penyempurnaan pola pikir, mengubah pola pikir pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa, atau disebut juga student-centered. Yang kelima yaitu landasan yuridis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dasar pertimbangan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respon atas kelemahan kurikulum 2013 dan dampak pandemi COVID-19. Kurikulum ini memberikan ruang lebih luas bagi guru dan siswa dengan fokus pada materi esensial mendalam serta pengembangan karakter dan kompetensi relevan. Dasar pertimbangan yang pertama yaitu mengurangi kepadatan materi agar pembelajaran lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan, tidak sekedar mengejar target materi. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk mengatur alokasi waktu dan metode pengajaran sesuai karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter P5, mengalokasikan sebagian waktu pelajaran untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dasar yang keempat yaitu dilatar belakangi oleh hasil program for International Student Assessment yang menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia. Yang kelima yaitu landasan filosofis, berbasis pada filosofi Merdeka Belajar dan disahkan melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Baiklah, kita masuk ke rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu ada mengembangkan karakter peserta didik. Di kurikulum 13 menitik beratkan pada keseimbangan antara soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara holistik. Hal ini tercermin dalam penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi di semua mata pelajaran, lalu menghasilkan lulusan yang kompeten. Rasionalitas kurikulum 2013 adalah untuk memastikan lulusan memiliki standar kompetensi lulusan atau SKL yang mencangkup ranah afektif sikap, kognitif pengetahuan, dan psikomotorik keterampilan agar siap menghadapi persaingan global. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pengembangan kurikulum 2013 didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional, seperti hasil PISA atau TIMSS, dengan membiasakan siswa pada soal dan pola pikir kritis, analitis, serta kreatif, higher order thinking skills. Lalu yang keempat ada mendorong pembelajaran aktif dan kolaboratif. Salah satu penyempurnaan pola pikir dari kurikulum 2013 adalah pergeseran dari pembelajaran searah guru ke siswa menjadi pembelajaran interaktif.
Siswa didorong menjadi subjek aktif melalui pendekatan saintifik 5M. Selanjutnya, menguatkan literasi dan keterampilan abad 21. Kurikulum ini mengintegrasikan kecakapan abad ke-21 yang dikenal dengan 4C: communication, collaboration, critical thinking, and creativity, serta literasi digital untuk membekali siswa di era informasi. Lalu, pada rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka, yang pertama ada krisis pembelajaran atau learning crisis. Berbagai studi nasional dan internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran dalam waktu yang lama. Banyak anak Indonesia yang kesulitan memahami bacaan sederhana atau konsep matematika dasar. Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi sistemik untuk mengatasi krisis tersebut melalui penyederhanaan kurikulum. Lalu yang kedua yaitu ada pemulihan pasca pandemi atau disebut juga dengan learning recovery. Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum darurat yang diluncurkan untuk merespon dampak pandemi COVID-19. Pandemi memperlebar kesenjangan pendidikan sehingga diperlukan kurikulum yang fleksibel untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan atau disebut juga dengan learning loss. Selanjutnya yaitu landasan filosofis Merdeka Belajar. Secara filosofis, kurikulum ini berakar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan kemerdekaan berpikir dan pendidikan yang memanusiakan manusia. Tujuannya adalah membentuk kemandirian sekolah dalam mengolah pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat unik setiap peserta didik. Lalu yang keempat ada adaptasi revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Rasionalitas pengembangan kurikulum ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan teknologi digital dan perubahan dunia yang sangat cepat. Fokusnya adalah pada pengembangan kompetensi kritis, kreatif, dan komunikatif yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Lalu ada prinsip teaching at the right level. Kurikulum ini dirancang berdasarkan rasionalitas bahwa setiap siswa berada pada titik awal yang berbeda. Melalui asesmen diagnostik, guru didorong untuk mengajar sesuai dengan fase perkembangan dan tingkat capaian siswa, bukan sekedar mengejar ketuntasan kurikulum yang kaku. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan kesejahteraan psikologis atau disebut juga dengan well-being. Pengembangan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, bermakna, dan tidak terburu-buru. Dengan mengurangi beban materi yang terlalu padat, diharapkan motivasi belajar intrinsik siswa meningkat dan tingkat stres akademik berkurang. Jadi dapat disimpulkan evolusi dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka mencerminkan transformasi pendidikan Indonesia yang semula fokus pada penyeragaman kompetensi dan penguatan karakter terintegrasi. Kini bergerak ke arah fleksibilitas radikal dan pembelajaran yang dipersonalisasi. Jika kurikulum 13 menekankan pada standar proses saintifik dan keseimbangan soft hard skills untuk menjawab tantangan global, kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi atas krisis pembelajaran dengan memprioritaskan materi esensial, otonomi guru, serta kesejahteraan psikologi siswa. Keduanya berkonvergensi pada tujuan utama yaitu membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, berpikir kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman melalui landasan yuridis serta filosofis yang kuat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu materi dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jika ada salah kata dan penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.